Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 62 CFSIPE akan mempresentasikan tugas dinamika kelompok 2. Kemudian, gimana ini? Lanjut-lanjut. Aku cara cara apa ya? Aku ngasih tanda biar lanjut slide-nya gimana? Bilang next boleh nggak? Oh, bilang next gitu ya. Oke, oke. Ulang ya. Coba. Yes, dilirik, yes. Oke. Hmm. Kan coy, gimana ya dari sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 62 CFHCIPE akan mempresentasikan tugas dinamika kelompok yang kedua. Next. Untuk anggota kami akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Wensi Rangga dari Prodi Kedokteran Reguler. Kemudian ada Tiara Farah Ramadhani dari Prodi Ilmu Keperawatan. Kemudian ada Lintang Putri Udayati dari Prodi Gizi. Kemudian ada Siri Nurul Azhara Syah dari Prodi Kedokteran Internasional. Lalu ada Rifki Fahriza Akmal dari Prodi Ilmu Keperawatan. Dan saya sendiri Mifzal Labik Ahmad Jaffa dari Prodi Kedokteran Reguler. Next. Oke, dalam tugas dinamika kelompok 2 kali ini, kami akan mendiskusikan atau membahas beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tentang nilai-nilai IPE, poin kedua tentang strategi komunikasi dengan keluarga mitra, kemudian poin ketiga rencana eksplorasi masing-masing prodi terhadap keluarga mitra, dan yang terakhir kesimpulan dari ketiga pembahasan di atas. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita masuk ke nilai-nilai IPE. Nilai-nilai IPS sendiri ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi antar profesional. Yang kedua tim dan kerjasama tim. Yang ketiga peran dan tanggung jawab. Dan yang terakhir ada nilai dan etika. Untuk komunikasi interprofesional akan dijelaskan oleh Rifki. Silahkan. Baik, untuk yang nilai pertama itu komunikasi interprofesional. Komunikan, Komunikasi interprofesional dalam bidang kesehatan adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi yang melibatkan lebih dari satu profesi atau disiplin ilmu dalam bidang kesehatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Siri. Untuk tambahan, tujuan utama komunikasi interprofesional adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi kesalahan medis, dan menciptakan kolaborasi yang efektif antara berbagai tim medis. Untuk nilai-nilai CFC IPE yaitu ada tim dan kerjasama tim yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Tim kesehatan sendiri terdiri dari beberapa profesi dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan perawatan yang terbaik dan efektif kepada pasien. Anggota tim ini bisa mencakup dokter, perawat, apoteker, ahli gizi, fisioterapis, dan profesional kesehatan lainnya. Kan tetapi dalam CFHC kali ini, profesi yang terlibat hanyalah dokter, perawat, dan ahli gizi. Setiap anggota profesi tersebut memiliki keahlian dan perspektif masing-masing yang berkontribusi terhadap keseluruhan proses perawatan.
Kemudian untuk nilai yang ketiga itu peran dan tanggung jawab akan disampaikan oleh Wensi. Silahkan. Kemudian nilai interprofessional education yang ketiga adalah peran dan tanggung jawab. Tim kesehatan dalam konteks pelayanan kesehatan memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting untuk memberikan perawatan yang efektif dan berkualitas. Setiap profesi harus mengetahui dan menghargai peran dan tanggung jawab profesi yang lain agar terhindar dari konflik yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dan penghargaan antar profesi terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian untuk nilai-nilai IPE Selanjutnya, yang keempat, ada nilai dan etika yang akan disampaikan oleh Tiara. Silahkan. Selanjutnya adalah nilai dan etika. Pernyataan umum nilai dan etika antar profesi adalah bekerja sama dengan profesi lain untuk menjaga nilai dan etik bersama, serta menjaga iklim saling menghargai antar profesi. Contohnya yang pertama adalah pelayanan kesehatan difokuskan pada klien dengan orientasi komunitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lintang. Baik, yang kedua, setiap profesi berbagai peran dan tanggung jawab Setiap profesi berbagi peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, setiap profesi berkomitmen untuk bersama-sama menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, efisien, dan efektif. Oke, kita masuk ke poin diskusi selanjutnya tentang strategi kelompok kami untuk membina komunikasi yang efektif dengan keluarga mitra. Poin ini akan disampaikan oleh Rifki. Silahkan. Baik, untuk strategi dalam membina komunikasi dengan keluarga mitra, yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, memberikan kesan pertama yang baik. Dan yang terakhir, bertanya dan mendengarkan dengan penuh empati. Strategi ini kami terapkan agar kami bisa menciptakan komunikasi interprofesional yang baik dan membangun kepercayaan dengan keluarga mitra sehingga bisa melakukan pelayanan kesehatan yang efektif untuk meningkatkan kesehatan keluarga mitra. Untuk poin selanjutnya, kita masuk ke dalam rencana eksplorasi dari masing-masing prodi. Kita awali dari prodi pendidikan dokter. Untuk langkah-langkah yang kami lakukan sebagai mahasiswa dari prodi kedokteran, yang pertama, kita akan menggali persepsi keluarga mitra tentang kesehatan. Kemudian yang kedua, melakukan edukasi promotif dan preventif terhadap keluarga mitra berdasarkan persepsi yang telah mereka sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Wensi dan Siri. Silahkan. Kemudian pada poin yang ketiga, terus berusaha untuk menambah wawasan agar semakin luas dalam memberikan edukasi kepada keluarga mitra. Pada poin keempat, melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Lalu pendekatan keluarga. Menggunakan pendekatan dokter keluarga untuk memahami kebutuhan kesehatan yang spesifik keluarga dan memberikan layanan yang lebih personal. Lalu yang terakhir penyuluhan. Melakukan penyuluhan tentang penyakit umum dan cara pencegahannya, serta membangun kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Kemudian rencana eksplorasi yang kedua akan disampaikan oleh Prodi Gizi Kesehatan. Silakan untuk Rifki dan Lintang menyampaikan poin-poinnya. Baik, untuk rencana eksplorasi dalam bidang gizi kesehatan, yang pertama, memberikan edukasi terkait gizi seimbang kepada keluarga mitra. Yang kedua, mengevaluasi pola makan keluarga mitra. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lintang. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi kebutuhan gizi keluarga mitra. Yang keempat, memantau status gizi keluarga mitra. Selanjutnya, rencana eksplorasi yang terakhir dari Prodi Ilmu Keperawatan akan disampaikan oleh Tiara. Silahkan.
Baik, selanjutnya mengenai rencana eksplorasi ilmu keperawatan. Yang pertama adalah menerapkan komunikasi terapeutik dalam rangka mengidentifikasi dan mengkaji masalah keluarga mitra. Yang kedua, memberikan asuhan keperawatan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan TTV secara berkala untuk mengetahui kesehatan secara umum keluarga mitra. Dan yang keempat, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada keluarga mitra. Kemudian setelah kita berdiskusi tentang strategi serta rencana eksplorasi dari masing-masing prodi, kelompok kami mengambil kesimpulan sebagai berikut. IPE merupakan salah satu kegiatan implementasi dari program dan pernyataan WHO agar institusi pendidikan para calon tenaga kesehatan bisa memfasilitasi learning to work together for health. Kemudian, ketiga profesi yang terlibat, yaitu dokter, perawat, dan ahli gizi, dapat bekerja sama untuk membina komunikasi yang efektif serta mengeksplorasi kondisi keluarga mitra dengan keahliannya serta pendekatan melalui masing-masing profesi. Sekian dari kelompok kami. Untuk tugas dinamika kelompok 2 kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Kami tutup presentasi kami kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.